Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'ila'i kalimatillahi al-ulia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersilaturahim lewat kajian tafsir maudhu'i yang pada sore hari ini kita akan mencoba memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah bagi sebagian ikhwan akhwat sudah cukup familiar, yaitu surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 yang berarti guruh atau guntur, ayat yang ke-28. Ayat ini berbunyi demikian, sangat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya kurang lebih, orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka karena mengingat Allah. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, hati akan tentram. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat yang ke-27. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sekali lagi ayat yang sebelumnya, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Yang artinya, dan berkata orang-orang kafir, kenapa tidak diturunkan kepada dia, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat atau tanda kekuasaan dari Rabb mereka. Rabbnya artinya Allah Subhanahu wa taala. Jawab kalau mereka berkata begitu. Innallaha yudillu may yasha. Sesungguhnya Allah menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena memang Dia berkehendak sesat, maka Allah menyesatkan mereka. Wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah memberi petunjuk kepadanya orang-orang yang kembali. Nah, siapa orang yang kembali itu? Yang bertaubat itu. Ayat yang ke-28 menjelaskan. Ini artinya tafsir ayat bil ayat. Menjelaskan man anab, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah.
Yang diberi petunjuk oleh Allah adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hatinya tenang dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, itu hati akan menjadi tenang. Jadi orang-orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan orang yang hatinya tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, menurut ayat ini, pertama iman. Yang kedua, hatinya tenang, tentram ketika mengingat Allah. Ikhwan akhwat, di dalam Al-Quran ada 4 istilah atau 4 kalimat yang bermakna hati. Yang pertama as-sadru. Kemudian yang kedua al-qalbu. Yang ketiga al-fuad. Kemudian yang keempat al-lub. Menurut Imam Tirmidzi, kalimat-kalimat ini menggambarkan lapisan hati manusia. Jadi keempat-empatnya itu bermakna hati. Hanya sebagian ulama membedakan, atau bahkan jumhur ulama membedakan apa arti as-sadr, apa arti al-qalb, apa arti al-fuad, jamaknya fawaid, apa arti at-afidah maksud kami, apa arti lub yang jamaknya lubab, albab. Lub jamaknya albab. Kalau qalb jamaknya qulub. Nah, as-sadr yang arti aslinya adalah permulaan, yang di depan. Nah, biasa juga disebut dada. Karena memang dada ini yang di depan. Hanya memang kadang-kadang sadr ini diartikan hati juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah kita semuanya sudah hafal. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu setan yang membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dada di sini maksudnya adalah hati. Hanya dada as-sadr di dalam ayat ini atau di dalam kalimat yang lain tidak hanya bersifat fisik yang dalam arti ini, fisik ini sadr, yang bisa tampak, tapi juga sifat non fisik. Nah, sadr ini, as-sadr ini merupakan pintu masuk segala macam godaan nafsu, penyakit hati, dan juga yang positif juga masuknya lewat dari sini. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi inilah pengertian as-sadr yang kadang juga diartikan dengan hati. Nah, kemudian yang kedua qalb. Yang arti aslinya adalah berganti atau berbalik. Menurut At-Tirmidzi, ini adalah merupakan lapisan kedua dari hati. Hubungan as-sadr dengan qalb atau hubungan qalb dengan as-sadr ini ibarat mata air dengan danaunya. Jadi mata air, kemudian masuklah ke situ, ke dalam danau.
atau mata air terus dengan laut, dari mengalir terus sampai ke danau atau mengalir terus sampai ke laut. Nah, sadr merupakan lapangan daripada qalb. Jadi qalb kemudian dia punya lapangan. Apa lapangannya? Yaitu sadr, maksud kami, merupakan lapangan bagi qalb. Jadi qalb sekali lagi punya lapangan. Apa lapangannya? Yaitu sadr. Jadi yang dimaksudkan melapangkan dada, bukan melapangkan hati, kan sering begitu. Lapanglah dada, bukan lapanglah hati. Karena memang sadr lebih lapang daripada qalb. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena bukan mata itu yang buta, ini mensifati orang-orang kafir. Tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ini pengertian yang istilah yang kedua dari hati, yaitu qalb. Nah, kemudian fuad yang jamaknya afidah. Fuad artinya segala sesuatu yang bergerak atau menyala-nyala. Fuad merupakan lapisan ketiga dari hati. Jadi kalau boleh diurutkan, sadr, qalb, kemudian fuad. Fuad dan qalb ini juga sangat berkaitan erat. Hampir bahkan tidak bisa dibedakan antara fuad dengan qalb. Qalb untuk mengetahui, fuad untuk melihat, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Sebagaimana yang boleh kita lihat pada surah Al-Qasas, ya, ketika menjelaskan ibunya Nabi Musa alaihissalam pada ayat yang ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Insyaallah yang ke-10 ya, bukan 15. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Di sini disebut fuad dengan qalb. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan menjadi kosong hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Teguhkan hatinya oleh Allah. Supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut fuadu ummi Musa. Yang kedua, rabatna ala qalbiha. Memang perlu kehati-hatian betul dalam membedakan ini. Nah, pada ayat tadi Allah menggambarkan betapa hati ibunda Musa kosong melihat anaknya hanyut di sungai. Jadi sudah tidak ada harapan lagi. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Kosong. Hampir saja beliau ibunda Musa berteriak
minta tolong kepada orang-orang yang di sekitar itu untuk mengambil kembali bayi Musa itu, yang mengakibatkan nanti kalau beliau itu berteriak akan terbuka rahasianya, maka Allah Subhanahu wa taala teguhkan hatinya sehingga beliau tidak berteriak. Nah, itu tadi fuad dengan qalb. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Kemudian Allah mengatakan walaula arrabadna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Itulah perbedaan antara fuad dengan qalb. Nah, kemudian lapisan akhir yang paling dalam itu adalah lub, yang jamaknya adalah albab. Yang arti aslinya lub itu adalah inti, sari, atau digabungkan jadi satu, inti sari, inti. Yang kadang disebutkan juga dengan akal. Tapi sebetulnya adalah inti daripada akal. Itulah lub. Sehingga dia sering diartikan lubuk hati yang paling dalam. Kalau seorang menggunakan hatinya, baik dalam arti sodar, baik dalam arti qalb, baik dalam arti fuad, dia mungkin bisa saja baik. Tetapi juga mungkin bisa saja dia buruk. Tetapi jika dia sudah menggunakan lubnya, pasti dia baik. Nah, itu. Jadi kalau dia menggunakan sodar, kalau dia menggunakan qalb, kalau dia menggunakan fuad, kemungkinan baik, kemungkinan buruk. Tapi kalau menggunakan lubnya atau albabnya, mesti baik. Dalam beberapa ayat disebutkan yang demikian itu. Antara lain, ya, satu saja yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd juga, ayat yang ke-19. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadakkaru ulul albab. Yang artinya, adakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu itu benar, sama dengan orang yang buta? Sudah tentu tidak. Hanya orang-orang yang berakal, ini terjemahnya lub tadi, yang mempunyai intisari saja, yang dapat mengambil pelajaran. Ikhwan akhwat, inilah kekayaan bahasa Al-Quran, demikian dahsyat. Jadi untuk membahasakan hati, paling tidak ada 4 kata yang mempunyai konotasi yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya intinya satu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu hati. Sodar, fuad, kolbu, dan lub. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sedang kita renungkan ini menjelaskan kepada manusia bahwa iman itu menyebabkan ingat kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang yang dapat ingat atau zikrullah kalau dia tidak beriman. Modal untuk ingat kepada Allah adalah iman. Jadi kalau ingin zikir pada Allah,
iman dulu. Seperti yang kemarin saya jelaskan soal komunisme. Karena orang komunis itu tidak percaya kepada Allah, maka jangan berharap dia dapat ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dapat zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para ikhwan ingin ingat pada Allah, iman dulu pada Allah. Makin dalam imannya, makin dalam ingatnya kepada Allah. Kalau ada pertanyaan kenapa saya ya kok nggak bisa zikir pada Allah ya? Ada orang kok nggak bisa ingat. Seadanya zikir pun juga kadang-kadang saja. Nah tinggal tanya saja. Apakah iman atau tidak pada Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi ayatnya jelas. Alladzina amanu, kemudian lanjutkan dengan wawu ataf, wa tatmain qulubuhum bi dzikrillah. Ini satu pelajaran para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ingin zikir pada Allah, iman dulu. Nah, dengan mengingat Allah akan menumbuhkan rasa, menimbulkan rasa tentram. Nah, ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan sendirinya hilang semua kegelisahan. Hilang kecemasan. Hilang keputusasaan. Hilang ketakutan. Hilang keraguan. Hilang kekalutan pikiran dan sebagainya dan sebagainya. Ini kalau kita iman kemudian ingat kepada Allah, hilang segala hal-hal yang negatif. Gelisah hilang, cemas hilang, putus asa hilang, rasa takut hilang, rasa ragu hilang, kekalutan pikiran hilang. Karena apa? Karena ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul ketentraman hati. Ketentraman hati ini merupakan pokok dari kesehatan. Sekali lagi, ketentraman hati merupakan pokok dari kesehatan. Baik kesehatan jasmani, apalagi kesehatan rohani. Maka ada orang kadang-kadang penyakit eksimnya kambuh kalau tanggal tua. Ya. Karena uang sudah mulai menipis, gatal-gatal. Nah, karena hatinya nggak tentram. Nah, begitu seterusnya. Ini penyakit fisik yang disebutkan karena ketidaktentraman. Begitu seterusnya kadang, Masya Allah, penyakit jantung berdegup. Ya karena dia memikirkan sesuatu yang menjadikan hatinya jadi tidak tenang. Jadi sekali lagi, kalau ingin sehat, baik rohani atau jasmani, bahkan kegelisahan, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nah, karena penyebab daripada penyakit, segala macam penyakit adalah apa? Kegelisahan. Kalau kita gelisah, mesti akan timbul berbagai macam penyakit. Sebetulnya kan mudah. Nah, kalau kita ingin sehat, jangan gelisah. Nah, apa bisa? Bisa. Asal kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain akan sulit menolong. Karena apa? Yang menyebabkan penyakit itu diri kita sendiri. Nah jadi, orang yang sudah teracuni hatinya dengan kegelisahan, maka tidak dapat ditolong oleh orang lain. Maka, kalau ingin sembuh memang sebetulnya sugesti. Timbul sugesti. Maka kebanyakan dokter-dokter sugesti. Insya Allah sembuh. Nah itu. Bu, Pak minum obat ini. Insya Allah sembuh. Tapi coba kalau dokternya misalnya dokter ngaco.
Pak, walaupun Bapak minum obat ini sampai berbutir-butir, Bapak tidak sembuh. Tidak sembuh. Karena apa? Ada di hati. Nah, jadi kalau hati telah ditumbuhi penyakit, nah ini, dan tidak segera diobati dengan zikir pada Allah, maka ingat, kesengsaraan pasti akan menimpa. Jadi kalau hati sudah ditumbuhi oleh penyakit, tidak diobati, mesti sengsara. Misal, nah, orang takut miskin, gelisah. Nah, kemudian tidak segera diobati dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut miskin, dia korupsi. Apa yang terjadi? Kegelisahan. Mesti akan selalu gelisah. Walaupun wajahnya tampak atau ditampakkan dalam kamera itu ketawa, tapi bisa dilihat hatinya mesti gelisah. Karena apa? Nanti dia mesti akan mengalami berbagai macam kesengsaraan. Ketika dia korupsi, gelisah. Ditangkap, sengsara dia. Kesengsaraan pasti datang. Hartanya akan dirampas, namanya tercemar, penjara siap menanti. Bahkan keluarganya akan menanggung rasa malu yang berkepanjangan. Kenapa? Korupsi. Kenapa korupsi? Hatinya teracuni dengan penyakit. Apa? Gelisah. Kenapa? Dia takut miskin. Coba kalau dia kemudian kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dia zikir ya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tidak mungkin dia akan melakukan apa? Korupsi. Nah, inilah para ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayul a'mali afdol? Amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, antamuta walisanuka radbun bidzikrillahi azza wa jalla. Rawahul Baihaqi. Jika engkau mati, sedang lidahmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling mulia. Memang banyak amal-amal yang paling mulia diberikan oleh Rasulullah SAW petunjuk. Ada yang sholat pada waktunya. Kemudian ada yang berjihad. Ada yang berbakti pada kedua orang tua. Sesuai dengan siapa yang bertanya. Jawabannya semacam itu. Demikian kita lihat dalam ilmu hadis. Sehingga ayul a'mali afdol. Ada yang jawabannya al-jihad. Karena memang orang ini dilihat oleh Rasulullah SAW kurang perhatian terhadap jihad. Ada lagi bertanya, ayul a'mali afdol? As-sholatu ala waktiha. Karena orang ini kurang memperhatikan sholat, waktu sholat. Anda tanya, ayul amal afdol? Birrul walidain. Karena orang ini kurang berbakti pada kedua orang tua. Nah, ketika beliau ditanya oleh salah seorang yang hatinya tidak tenang, beliau jawab, antamuta walisanuka radbun bidzikrillahi azza wa jalla. Kamu mati sementara lisanmu itu basah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang baik adalah memang menghadirkan hati. Zikir yang demikian, zikir yang menghadirkan hati itu, menurut Al-Ghazali, memang beliau ini mungkin guru besar soal hati, yaitu ini. Nah, yang sampai sekarang bukunya masih tetap menjadi kajian di mana-mana. Hampir dunia Islam saya kira tidak ada yang tidak mengenal Ihya Ulumuddin. Semua kenal itu.
Nah, di sana beliau antara menyebutkan zikir yang dengan menghadirkan Allah, permulaannya adalah ketenangan dan kecintaan. Sedang akhirnya adalah ketenangan dan kecintaan. Jadi sama. Jadi kalau kita zikir dengan menghadirkan hati, permulaannya adalah ketenangan dan kecintaan. Akhirnya pun ketenangan dan kecintaan yang nanti akan menjelma dan timbul dalam dirinya. Artinya ketika mulai zikir, dia tenang dan cinta pada Allah. Nanti ketika dia mengakhiri zikirnya, dia pun tenang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir yang dengan menghadirkan hati ini akan membuahkan beberapa amaliyah yang menenteramkan hati. Tetapi apabila zikir, hanya dengan lidah tanpa menghadirkan hati, sedikit yang akan diperoleh. Dapat sih dapat tuh, hasilnya dapat. Tetapi tidak sebanyak kalau zikir menghadirkan hati. Nah, apa saja yang dihasilkan? Amaliyah apa saja yang dihasilkan oleh zikir yang menghadirkan hati, sehingga hidup kita menjadi tenang.